Halo, kali ini kami akan menjelaskan program tentang menentukan klasifikasi batuan berdasarkan massa jenis. Dengan beranggotakan yang pertama Yoelor Kaiser Adlora dengan NIM 12.11.50.101, yang kedua Oktalioni Pakpahan dengan NIM 12.11.592. Perkenalkan, nama saya Fidelia Hartanti Tinambunan, NIM 121150095. Jadi di dalam program ini seperti biasa untuk awalnya kami menggunakan include IOStream yang berfungsi sebagai kepala header. Lalu dilanjut dengan menggunakan using namespace std yang fungsinya yaitu sebagai prosesor di dalam sebuah programnya saat programnya nanti dijalankan. Lalu di sini terdapat tipe data integer main. Lalu di sini juga ada tipe data integer dengan variabelnya yaitu n dan i. Setelah itu ada sebuah fungsi cout yang fungsinya yaitu sebagai keluaran atau berfungsi untuk menambahkan keterangan saat programnya nanti dijalankan. Nah, keterangan di dalam cout ini yaitu program klasifikasi batuan berdasarkan massa jenisnya. Ini dikatakan sebagai judul programnya. Lalu di samping itu ada fungsi handle yang fungsinya yaitu untuk membuat garis baru. Nah, nanti kita akan diperintahkan untuk memasukkan banyaknya data. Entah itu kita ingin menghitung 1 data, 2 data, 3 data, dan seterusnya, itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Lalu di situ di bawahnya terdapat sebuah fungsi sin yang fungsinya yaitu untuk sebagai fungsi inputan ya, atau memberikan inputan ke program atau masukan saat programnya nanti di-run. Setelah itu di bawahnya terdapat tipe data integer dengan variabelnya mj dengan array n di situ ya, menggunakan fungsi array. Lalu di bawahnya terdapat cout dengan keterangan silakan masukkan massa jenis batuan 1 sampai 19 gram. Nah, di sini kita massa jenis batuannya berdasarkan rentang gram ini ya, untuk menjalankan programnya nanti. Nah, di bawahnya terdapat sebuah perulangan for dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Lalu di bawahnya terdapat cout batuan ke i plus 1. Jadinya nanti batuan ke ini akan terus bertambah 1, yakni batuan ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan data yang kita inputkan nanti. Sini ada fungsi percabangan if else if. Ini ada keterangan jika dalam rentang 0 sampai dengan 3 maka disebut batu granit dan warnanya akan keluar, lalu fungsinya atau dapat digunakan sebagai apa saja juga akan keluar. Yang kedua, jika rentang antara 4 sampai 7 maka disebut batu gabbro dengan warnanya gelap kehijauan, lalu dapat digunakan sebagai alat pada bertekanan tinggi. Setelah itu ada dalam rentang 8 sampai 11 disebut batu diorit. Ini warnanya dan fungsinya bakal keluar juga. Lalu ada dalam rentang 12 sampai 15 yang disebut batu basalt. Di sini akan keluar warna dan fungsinya juga. Yang terakhir dalam rentang 16 sampai 19 yang disebut batu obsidian. Nanti warnanya akan keluar dan fungsinya juga akan keluar. Jika kita menginputkan datanya lebih besar dari 19 tadi atau 20 ke atas, maka akan tertera data tidak valid.
Dan di sini kita berikan sebuah out terima kasih untuk menutup programnya. Di sini kita coba untuk menjalankan programnya dulu ya. Nah, di sini sudah terlihat sebuah judul programnya, itu program klasifikasi batuan berdasarkan masa jenisnya. Kita masukkan data, misalkan kita masukkan 2 data ya. Silakan masukkan masa jenis batuan, masa jenisnya kita tulis misalkan 7. Nah, di sini akan keluar batu gabbro, lalu berwarna gelap kehijauan coklat bercampur putih, dapat digunakan sebagai bahan alat pedoman rekan tinju. Lalu kita coba 3 ya, masa jenis batuannya. Nah, sini akan keluar sebuah batu granit, batu berwarna putih abu-abu atau campuran keduanya, terus fungsinya juga dapat digunakan sebagai bahan baku bangunan, monumen, jembatan, dan lain-lain. Sini akan keluar sebuah out terima kasih. Artinya program sudah berakhir.